Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sosiologi Hukum, kelas Ibu Diana Eka Rusmawati, SHM HUM, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kelompok kami beranggotakan Farul Roji, Irfan Nur Fidaus, Muhammad Farid Al-Farizi, dan Ardi Rubanan Rahab. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Fenomena Kritik Terhadap Pejabat Daerah Melalui Media Sosial dan Peran Hukum dalam Penyelesaian Konflik di Masyarakat dengan studi kasus Bima TikTokers. Yang pertama, latar belakang. Dalam era digital dan kemajuan teknologi informasi, media sosial telah menjadi platform yang kuat bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, dan menyuarakan kritik terhadap pejabat daerah. Fenomena kritik terhadap pejabat daerah melalui media sosial menjadi semakin meluas dan mempengaruhi dinamika sosial politik di masyarakat. Media sosial memberikan akses yang mudah dan cepat bagi individu untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pejabat daerah, kebijakan pemerintah, atau tindakan yang dianggap tidak adil atau tidak tepat. Melalui platform ini, masyarakat dapat berinteraksi, berdiskusi, dan menyampaikan pesan mereka kepada publik secara luas. Kritik terhadap pejabat daerah melalui media sosial memiliki beberapa latar belakang yang mendasarinya. Masyarakat merasa tidak puas terhadap kinerja pejabat daerah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Mereka merasa bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka tidak dipenuhi, dan media sosial memberikan wadah untuk menyampaikan ketidakpuasan tersebut. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan beragam tentang tindakan pejabat daerah. Keterbatasan akses informasi yang terjadi sebelumnya dapat diatasi melalui media sosial, sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih banyak hal tentang kinerja pejabat daerah dan mengkritiknya jika diperlukan. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat telah mengalami perubahan yang signifikan. Dulu, komunikasi yang bersifat satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Kini, telah berubah menjadi komunikasi dua arah melalui media sosial. Masyarakat tidak lagi menjadi penerima pasif, melainkan memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka secara langsung kepada pejabat daerah. Salah satu contoh konkret yang menggambarkan fenomena kritik terhadap pejabat daerah melalui media sosial adalah studi kasus Bima TikTokers. Bima adalah pengguna media sosial TikTok yang berasal dari Lampung, Indonesia. Ia menggunakan platform ini untuk mengkritik tindakan pejabat daerahnya yang dinilai tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Kritiknya mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan dana publik, infrastruktur yang buruk, dan kurangnya transparansi dalam pembangunan. Melalui video-videonya yang diunggah di TikTok, ia berhasil mendapatkan perhatian publik dan mendorong perubahan dalam pemerintahan daerah. Contoh ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi alat yang efektif bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap tindakan pejabat daerah. Namun juga menimbulkan konflik dan tantangan yang perlu ditangani melalui peran hukum yang tepat. Peran hukum dalam penyelesaian konflik masyarakat dalam konteks kritik terhadap pejabat daerah melalui media sosial. Peran hukum memiliki beberapa aspek penting yang berkaitan dengan penyelesaian konflik yang muncul. Maka dari itu, penulis akan mengkaji fenomena kritik terhadap pejabat daerah melalui media sosial dan peran hukum dalam penyelesaian konflik di masyarakat dengan studi kasus Bima TikTokers. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Muhammad Farid Al-Farizi dengan NPM 20520111003. Rumusan masalah. Yang 1. Apa saja ragam masalah yang terjadi dalam masyarakat terkait fenomena kritik terhadap pejabat daerah melalui sosial media? Yang kedua, bagaimana peran hukum dalam penyelesaian konflik yang timbul dari fenomena ini? Ketiga, bagaimana studi kasus Bima TikTokers menjadi contoh konkret yang menggambarkan fenomena ini? Ragam masalah yang terjadi dalam masyarakat terkait fenomena kritik terhadap pejabat daerah melalui media sosial. Fenomena kritik terhadap pejabat daerah melalui media sosial telah menarik perhatian banyak peneliti dan akademisi dalam berbagai disiplin ilmu.
Berikut adalah beberapa peneliti yang membahas ragam masalah yang terjadi dalam masyarakat terkait fenomena ini. Yang pertama, fitnah dan pencemaran nama baik. Penelitian oleh Sevin Al-An pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa penyebaran informasi palsu dan fitnah melalui sosial media dapat merusak reputasi dan citra pejabat daerah, bahkan jika informasi tersebut tidak benar. Studi yang dilakukan oleh Chow et al. Pada tahun 2020 menyoroti bagaimana fitnah dan pencemaran nama baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap integrasi pejabat daerah, termasuk kerugian finansial dan kerugian psikologis. Yang kedua, konflik dan pembahasan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Noh et al. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kritik terhadap pejabat daerah melalui sosial media dapat memperburuk polarisasi politik dan mengakibatkan pembelahan masyarakat yang lebih dalam. Studi yang dilakukan oleh Gonzalez Bustamante et al. Pada tahun 2021 mengidentifikasi bahwa media sosial dapat memperkuat identitas kelompok dan memicu kelompok antar pendukung dan kritikus pejabat daerah, informasi yang tidak akurat dan berpotensi merugikan pejabat daerah. Yang keempat, ancaman dan kekerasan. Penelitian oleh Lin et al. Pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa kritik terhadap pejabat daerah melalui media sosial dapat memicu ancaman dan kekerasan online, termasuk pelecehan, intimidasi, dan ancaman fisik terhadap pejabat. Studi yang dilakukan oleh Robert et al. Pada tahun 2019 menyoroti dampak psikologis dan emosional yang muncul akibat dan ancaman dan kekerasan online terhadap pejabat daerah dan keluarga mereka. Dan yang terakhir, yang kelima, ketidakjelasan tanggung jawab. Penelitian oleh Brau et al. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa fenomena ini terhadap pejabat daerah melalui sosial media seringkali melibatkan pelaku yang sulit diidentifikasi dan bertanggung jawab. Hal ini dapat menghambat proses penyelesaian konflik dan akuntabilitas. Studi yang dilakukan oleh Jukher et al. Pada tahun 2017 mengidentifikasi tentang dalam mengatasi ketidakjelasan tanggung jawab dan konteks media sosial dan mempertimbangkan solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Ardi Ruhbanan Wahab dengan NPM 2012011373 akan melanjutkan presentasi. Peran hukum dalam penyelesaian konflik yang timbul dari fenomena ini. Peran hukum dalam penyelesaian konflik yang timbul dari fenomena kritikan dari masyarakat terhadap pejabat daerah melalui media sosial telah menjadi perhatian penting dalam konteks hukum dan penegakan hukum. Berikut ini adalah undang-undang yang membahas peran hukum dalam penyelesaian konflik yang timbul dari fenomena ini, disertai dengan contoh-contoh pasal terkait. 1. Perlindungan hak kebebasan berekspresi. Pasal 19 Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa adanya campur tangan atau pembatasan. Contoh pasal terkait yaitu pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pendapat. 2. Pelanggaran hak privasi. Pasal 17 Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia mengakui hak setiap individu untuk tidak mengalami gangguan atau serangan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dan komunikasi pribadi. Contoh pasal terkait yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehormatan, martabat, dan harta benda pribadi yang tidak dapat diganggu-gugat. 3. Tanggung jawab hukum atas konten yang diterbitkan. Pasal 19 Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia mengakui bahwa kebebasan berekspresi juga melibatkan tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan hak tersebut dengan menyerang reputasi orang lain atau menyebarkan informasi palsu.
Contoh pasal yang terkait yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Yang keempat, ada penegakan hukum terhadap pelanggaran. Pasal 7 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk melindungi kehormatan dan reputasinya dari serangan yang melanggar hukum. Contoh pasal terkaitnya yaitu pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan fitnah. 5. Mediasi dan penyelesaian sengketa. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. Contoh pasal terkait yaitu pasal 1836 KUH Perdata Indonesia yang mengatur tentang mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Contoh konkret yang mengilustrasikan fenomena kritik terhadap pejabat daerah melalui media sosial yaitu fenomena masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk mengkritik pejabat daerah melalui konten seperti video TikTok telah menjadi perhatian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai kasus serupa telah muncul di berbagai daerah di mana masyarakat melalui platform media sosial menyuarakan kritik, pengaduan atau kekecewaan terhadap tindakan atau kebijakan pejabat daerah. Contoh kasusnya yaitu Bima Yudo Saputro, konten kreator asal Lampung yang menyampaikan kritikannya melalui platform TikTok terhadap pemerintah daerah Lampung. Dalam videonya, ia mengkritik lambannya pembangunan dan sejumlah persoalan yang menyebabkan Lampung tak kunjung mengalami kemajuan. Hingga videonya sudah ditonton belasan juta kali oleh pengguna platform TikTok. Persoalan menyangkut Bima dan Lampung mengemukakan tak hanya karena ramai diperbincangkan warga, sejumlah politisi dan pejabat negara juga turut serta berkomentar atas peristiwa tersebut. Sebab viralnya video Bima berujung pada pelaporan atas dirinya ke Kepolisian Daerah Lampung dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang ITE. Sekian dari saya. Nama Irfan Firdaus dengan NPM 20120111078. Pelaporan dimaksud terkait dengan penggunaan kata yang dinilai mengandung ujaran kebencian dan penghinaan pada unsur suku, agama, ras, dan golongan atau syarat. Tak hanya itu, ada pula dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap keluarga Bima. Informasi terkini mengenai kasus Bima yaitu Polda Lampung menghentikan proses penyidikan dan mengeluarkan surat perintah menghentikan penyidikan atau SP3 kasus Bima. Namun kini praktik represif yang membatasi kebebasan berpendapat publik di ranah digital jelas bisa memperburuk demokrasi Indonesia. Apalagi kasus Bima bukan satu-satunya persoalan. Mengacu laporan pemantauan hak digital triwulan 2003, kriminalisasi terhadap ekspresi di ranah digital memang masih terjadi sepanjang Januari sampai Maret 2023. Tercatat ada 30 kasus kriminalisasi dengan jumlah terlapor atau korban sebanyak 49 orang. Sebagian besar penggunaan internet yang dilaporkan dengan pasal-pasal karet yang ada di Undang-Undang ITE. Berdasarkan dari kalangan konsumen, aktivis, mahasiswa, dan narasumber berita. Sementara pelaporan dominasi oleh pihak yang mewakili institusi atau organisasi pejabat publik dan perusahaan. Kesimpulan, berdasarkan tinjauan pustaka dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena kritik terhadap pejabat daerah melalui media sosial telah menjadi semakin umum dalam beberapa tahun terakhir. Media sosial memberikan platform yang luas bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, mengkritik tindakan atau kebijakan pejabat daerah, serta berbagi pengalaman dan aspirasi mereka. Fenomena ini dapat memunculkan berbagai masalah di dalam masyarakat. Hal ini termasuk pelanggaran hak privasi, penyebaran informasi palsu atau fitnah, penyerangan terhadap reputasi, dan konflik antara individu atau kelompok yang berbeda pandangan.
Masyarakat perlu memahami batasan dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial sebagai alat kritik. Hukum memainkan peran penting dalam menangani konflik yang timbul dari fenomena ini. Pasal-pasal terkait dalam hukum nasional dan internasional seperti hak kebebasan berekspresi, perlindungan privasi, tanggung jawab, hukum atas konten, dan mekanisme penyelesaian sengketa memberikan kerangka kerja untuk menangani konflik tersebut.